Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan. Terima kasih atas kedatangannya. Hari ini, siang ini kita sudah bersama-sama dalam ruang ini untuk memulai kelanjutan dari pembelajaran kita di kelas online pemetaan, yaitu kelas Advance level 2. Seperti biasa, ini saya ingatkan bahwa kawan-kawan sudah di level Advance 2 ya. Jadi masalah tata tertib atau prosedur, tata cara, baik itu masalah pembelajaran, proses belajar di kelas, kemudian juga berkomunikasi, termasuk soal etika. Buat saya harusnya ini sudah tidak perlu kami ingatkan, karena ini sudah mengulang dan mungkin bukan diminta, tapi sudah jadi cara kita ya, bagaimana kita berkomunikasi dan membuat semua ini menjadi nyaman, karena kita tetap masih berada di dalam zona ikhlas. Kawan-kawan yang hadir di sini adalah juga kawan-kawan yang sudah punya komitmen dan konsisten dengan apa yang akan diraih, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan sebuah kesadaran tentang apa itu spasial, dan tentunya harus nanti akan menjadi amanah untuk diamalkan dan juga disebarkan. Saya nggak akan berpanjang kata, saya akan persilahkan Om Zul untuk menyampaikan pembukaan kelas dan tata cara singkat. Silakan Om Zul. Baru bisa dengar suara saya? Ya, clear Om, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat datang di kelas Advance 2. Saya selalu mengatakan kelas ini adalah kelasnya calon jenderal gitu. Kenapa dibilang calon jenderal? Bayangkan dari 200-an lebih orang terseleksi sampai dari angkatan 6 cuma tinggal 39 orang yang mendaftar. Bayangkan saja. Tidak semua orang punya mental sampai di sini. Tugasnya lebih sederhana menurut saya. Cuma butuh pemikiran seorang jenderal. Dan kami tidak akan mendampingi lagi. Pendampingan kami itu cuma 20%, 80%-nya belajar mandiri. Tugasnya, mungkin sudah dengar bocoran dari angkatan 1, 2, 3. Tugasnya itu cuma buat 3 peta. Saya ulangi, tugasnya buat 3 peta. Yang pertama adalah peta areal terbangun dan belum terbangun. Areal terbangun belum terbangun gampang saja. Tinggal dari tutupan lahan yang kemarin dikelompokkan mana yang belum terbangun, mana yang sudah terbangun. Cara mengelompokkannya gimana? Silakan cari literatur, baca peraturan. Jangan tanya kami di kelas. Jadi mulai mereview, dari tutupan lahan itu yang masuk kategori terbangun apa, yang belum terbangun apa. Jadi gampang. Itu berikutnya, peta yang kedua adalah peta indikatif keterlanjuran ruang. Kenapa dibilang indikatif? Karena ini buah pemikiran kita. Yang dimaksud dengan keterlanjuran itu apakah ada pelanggaran-pelanggaran pembangunan atau pembangunan dari areal terbangun tadi yang kita anggap tidak sesuai. Nah, tidak sesuai itu patokan kepada 2 hal. Yang pertama adalah secara logika manusia kita menjelaskan bahwa bangunan itu tidak pantas di situ dengan alasan tertentu pastinya, atau ada poligon tertentu tidak pantas di situ. Yang kedua adalah tidak sesuai peraturan. Misalnya untuk rumah harus jarak 3-4 meter dari jalan, tapi rumahnya mepet di jalan. Nah, itu bagian dari keterlanjuran. Atau tiba-tiba ada pagar rumah yang mencolok sekali ke jalan sampai bisa mencelakai orang.
atau ada bangunan di pinggir sungai, atau ada bangunan di kelas lereng berat, atau ada bangunan yang di bangunan dan jalan di pinggir sungai, misalnya gitu. Jadi itu yang dimaksud keterlanjuran ruang. Itu peta yang kedua yang harus dibuat. Bagaimana cara melihat keterlanjuran? Pertama adalah menggunakan logika manusia kita. Yang kedua adalah menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturannya apa? Silakan cari gitu. Gitu. Tapi gini kira-kira, kalau misalnya tiba-tiba ada lereng berat, kawan-kawan melihat di situ ada bangunan dan kawan-kawan bilang, oh itu cocok, misalnya villa di pinggir jurang, harus ada argumen kenapa mengizinkan villa itu dan dianggap tidak terlanjur gitu. Jadi itu peta kedua, keterlanjuran ruang itu sebenarnya adalah pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah pemanfaatan ruang. Dan peta yang ketiga itu adalah peta indikatif pemanfaatan ruang. Jadi dari semua ruang yang ada di peta kita, di peta tutupan lahan kemarin, itu apa yang mau dikerjakan. Misalnya jalan belum diaspal, berarti jalannya direkomendasikan untuk peningkatan ke pengaspalan. Ada tanah kosong direkomendasikan sebagai sarana olahraga kalau di pemukiman. Ada hutan bisa direkomendasikan sebagai hutan kota, dipertahankan sebagai hutan kota. It's okay gitu. Jadi menggunakan peta tutupan lahan yang kemarin, kawan-kawan mulai berkreasi, merencanakan ruang di atas peta kita itu apa saja yang mau dibangun. Kira-kira gitu. Jadi peruntukan ruang seperti itu. Jadi kita mengisi semua ruang-ruang di dalam peta kita, apa yang perlu dibangun. Atau apa yang menurut kita sesuai. Nah, yang bahan yang digunakan itu adalah peta di kelas advance 1, kelas lereng tutupan lahan ditambah dengan peta terbangun dan belum terbangun. Jadi bahannya cuma itu saja. Jadi ini kita mulai belajar menganalisis sebenarnya kalau di tata ruang ini yang dibilang kawasan budidaya dan kawasan lindung. Cuma ini kan alat analisisnya tidak terlalu banyak gitu. Tapi kawan-kawan harus mulai belajar memutuskan ruang mana yang harus dimanfaatkan dan mana yang tidak dimanfaatkan gitu. Itu 3 tugas plus harus membuat peta video 3 dimensi. Kayak tugas angkatan 1 dari lokasi-lokasi yang dipetakan. Kan di advance 1 kan ada bahannya tapi tidak dibuat video kan. Di advance 2 bahannya itu dibuatkan video 3D. Persis kayak pelajaran di basic level. Kemudian sesudah menulis tentang 3 peta tadi dan terutama adalah peta indikatif ruang, keterlanjuran ruang dan peta indikatif pemanfaatan ruang, kesesuaian ruang, itu semua harus ditulis di dalam narasi 4-5 halaman. Untuk 2 peta indikatif tadi ya, indikatif keterlanjuran ruang dan indikatif kesesuaian ruang. Yang ditulis apa? Pikiran kawan-kawan untuk menentukan bahwa ini terlanjur, ini tidak, ini sesuai, itu yang ditulis kira-kira. Jadi kenapa poligon ini sesuai, kenapa poligon ini tidak sesuai, kenapa di situ harus dibangun sarana olahraga dan lainnya, kenapa di situ harus bangun taman, kenapa di situ harus diaspal. Itu yang kawan-kawan tulis dalam bentuk narasi 4-5 halaman. Itu poin tugas keempat. Tugas kelimanya apa? Itu tugas kelima. Yang keempat tadi video ya. Kelima menulis narasi. Keenam membuat bahan presentasi. Proses belajar dari kelas basic, kemudian kelas advance 1, advance 2, kawan-kawan buat bahan presentasi. Nanti template-nya kami berikan. Gitu ya. Sudah ada template PowerPoint yang tinggal diisi-isi saja. Itu tugas ke-6. Nah yang ketujuh apa? Ketujuh adalah file SHP dari 3 peta tadi, SHP-nya loh ya. Areal terbangun belum terbangun, peta indikatif keterlanjuran ruang, dan peta indikatif kesesuaian ruang. Dimasukkan dalam zip, itu semua dikumpulkan. Jadi ada 7 file yang nanti harus dikumpulkan dalam 1 minggu. Dan penilaian peta, saya ulangi, penilaian peta dilakukan itu 3 peta bersamaan. Tidak boleh satu persatu ya, karena 3 peta ini memiliki hubungan. Jadi tidak boleh dikumpulkan satu persatu minta koreksi, tidak.
Itu waktunya satu minggu sebenarnya, cuma kan kita terpotong libur 3 hari ya. Jadi nanti waktu kerja kita ini jadinya hitungan 10 hari. Jadi kelas kita akan berakhir 10 hari ke depan. Karena asumsi lebaran 3 hari kita libur gitu. Jadi kawan-kawan bisa enjoy bekerja, manfaatkan 20%. Jadi karena ini sudah kelas Advance 2, belajar mandiri, manfaatkan 20% untuk bertanya di grup. Gitu. Jadi mekanismenya adalah 3 peta itu diupload, begitu saya sudah ACC berarti langsung lanjut ke narasi dan PowerPoint dan lainnya. Kalau agak bingung mau kerja videonya duluan, silakan. Ini cuma strategi belajar saja kan. Mana yang harus didahulukan? Oh ya, videonya tinggal dibuat saja. Peta keterlanjuran peta terbangun belum terbangun gampang, tinggal mengklasifikasikan tutupan lahan menjadi 2 kelompok. Yang perlu agak berpikir adalah peta indikatif keterlanjuran ruang dan peta indikatif kesesuaian ruang. Karena perlu membaca. Dan perlu menguatkan argumen karena apa yang Anda baca, apa argumen Anda itu harus dituliskan dalam narasi 4-5 halaman. Dan penentuan terakhirnya, sesudah 10 hari akan datang, kita akan presentasi. Jadi kawan-kawan harus mempresentasikan semua argumen-argumen yang dituliskan itu, plus pengalaman selama pelatihan ini, baru kami nyatakan lulus. Mungkin itu apa. Dan kami akan bantu dengan 1 modul PDF saja. Tidak ada bantuan tutorial lagi. Hanya 1 modul PDF bagaimana melakukan proses overlay dan memilih itu. Jadi di modul itu hanya membantu bahwa kita menggunakan peta kelas lereng, peta areal terbangun belum terbangun, dan peta tutupan lahan untuk mengambil kesimpulan terhadap keterlanjuran dan kesesuaian ruang. Mungkin itu dari saya, Om Bahrun. Teknis sekali, kawan-kawan semangat, dan ini info saja. Angkatan 1 yang lolos di kelas Advance 2 itu cuma 64 orang. Jadi dari 253 dari kelas basic sampai yang lulus di Advance 1 cuma 64. Angkatan 2 yang lolos cuma 49. Angkatan 3 tadi kami baru wisuda, yang lolos itu 59. Angkatan 6 sudah pasti lebih kurang lagi karena yang daftar sedikit gitu. Angkatan 45 kemarin yang mengumpulkan tugas 99 orang, 2 angkatan ini. Kami gabung 99 orang, tapi mereka belum presentasi. Jadi kita tidak tahu apakah lolos semua atau tidak. Kawan-kawan semangat, ini belajar mandiri, enjoy, jangan sampai mengganggu lebaran. Waktu kita jadi 10 hari, jadi sebenarnya kawan-kawan bisa lebih enjoy menurut saya. Nanti sesudah 10 hari yang akan datang, kita akan jadwalkan untuk presentasi. Mungkin itu dari saya, Om Bahrun. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Thank you. Ya, kira-kira jelas ya. Artinya ini bukan hal yang baru. Ini berarti sudah hal yang ketiga, sudah dijelaskan oleh guru utama kita, Om Zul. Yang jelas waktu itu sudah sempat disampaikan juga oleh Prof. Hikmat bahwa kemandirian akan meningkat. Tugas memang bertambah, tapi bukan berarti bertambah secara kuantitas ya, kualitas juga. Manajemen waktu sudah juga hal yang bukan baru, jadi ini kuncinya adalah di sana. Pemahaman, kemudian manajemen waktu. Tadi disampaikan Om Zul juga bahwa waktu memang akan ada sampai 10 hari, tapi bukan berarti 10 hari itu kemudian waktunya lebih, tidak. Ini kembali ke manajemen waktu yang kawan-kawan lakukan. Silahkan mengatur dengan baik mana yang mau didahulukan, mana yang mau dikerjakan atau yang mau diatur saja. Prinsipnya seperti itu. Saya kasih kesempatan sesi bertanya, mungkin silakan kawan-kawan yang masih ingin bertanya, tapi sebenarnya ini sederhana sekali. Tapi tidak apa-apa, silakan pertanyaannya. Barangkali ada yang belum jelas, tinggal nyalakan dan bertanya langsung. Halo, Assalamualaikum. Ya, Om Budi Arsa, silakan. Ya, mau bertanya ini, terkait dengan bahan kemarin, kita menggunakan bahan di basic atau bahan di advance? Itu yang pertama. Kemudian bahan yang kedua, bahan di advance. Oke. Ya, kemudian yang kedua,
untuk luasan area yang kita kerjakan, apakah sesuai dengan batasan area yang ditentukan awal dulu di Advance 1, atau seluruh cakupan area drone yang kita kerjakan kemarin? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab. Intinya adalah bahan yang digunakan adalah bahan yang di kelas Advance 1. Mau gunakan area lebih luas silakan, tapi tentunya harus digitasi tutupan lahan ulang kan gitu. Silakan. Tapi mau gunakan yang sudah ada pun oke gitu. Gitu ya. Yang penting orto yang digunakan adalah orto dan dem dari kelas Advance 1. Itu saja Om ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Udah jelas ya? Ya, kalau gitu semuanya saya pikir sudah jelas, tidak ada kesulitan untuk memahami tugas. Nanti detailnya silakan dibaca. Intinya kembali di sini, membaca dan melihat atau mencari lagi vocabulary yang mungkin kawan-kawan bisa cari dengan angkatan sebelumnya atau dari data yang lain, bisa browsing juga. Itu adalah menjadi kunci keberhasilan penyelesaian tugas di sini. Dan yang kedua, ada bedanya adalah tugas ini harus dipresentasikan. Kenapa? Ya karena memang kalau kawan-kawan sudah melakukannya, tapi tidak bisa menyampaikannya dengan baik, sayang. Karena apa? Karena kita harus menyampaikan gagasan ini secara komprehensif dan integratif ya, jadi lengkap. Kita punya bahan bagus, punya materi bagus, atau kita punya solusi, kalau kita nggak bisa sampaikan, ya itu tidak ada gunanya. Oke, saya rasa itu saja. Kita cukupkan di sini, singkat saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Om Zul, saya mesti akhiri. Om Anton, terima kasih kehadirannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.